Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Tauladan 2, yang terhormat Bapak Pemateri, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Tauladan 2. Hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang insya Allah diberkahi dalam rangka acara pemaparan materi aksi nyata tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Deni Ali Karya SPD selaku CGP Angkatan 10. Saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, tutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada yang terhormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang paling saya banggakan, para rekan saya SMB dari PGP Angkatan 10 di tahun ini, tahun 2002. Yang paling saya banggakan dan yang paling saya cintai, Bapak Ibu Guru SDN Tauladan 2, sahabat Tumanggung Kabupaten Bekasi. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Juli tahun 2024, untuk kegiatan diseminasi dan implementasi budaya positif dari CGP Angkatan 10 pada tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan manfaat dari beliau. Amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Deni Ali yang telah mempersiapkan untuk kegiatan diseminasi ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi, menimba ilmu, mendapatkan ilmu dari Pak Deni Ali. Mudah-mudahan ilmu dari Pak Deni Ali Karya ini bermanfaat bagi kita semua, ya, sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Ibu Guru hebat untuk memperhatikan dan nanti Bapak Ibu Guru hebat dapat mengimplementasikannya di kelasnya masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya
Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan sambutannya. Cara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Jenderal Italia SPD. Kepada Bapak Jenderal saya dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator, di mana pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi implementasi tentang budaya positif yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang kedua, yang saya banggakan guru-guru rekan kerja di SDN Sawarna 2. Alhamdulillah kita ucapkan pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam mengikuti kegiatan diseminasi dan implementasi budaya positif modul 1.2 dalam program pendidikan guru penggerak, di mana hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan mencoba mendiseminasikan implementasi budaya positif modul 1.2. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada nabi-nabinya, hingga kepada umatnya yang senantiasa akan diberi syafaat di yaumul akhir. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan dan terutama Ibu Kepala Sekolah 2 yang mana bisa memberikan waktu dan tempat pada hari ini untuk saya mendiseminasikan tugas tersebut. Ya, kita langsung saja. Mohon izin untuk menyampaikan hasil pendidikan calon guru penggerak yang saya dapatkan tentang implementasi budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya berbicara di sini bukan berarti saya lebih pandai atau lebih bisa. Ya, kita samakan dulu persepsi bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, jadi budaya positif yang pertama kita fokuskan kepada nilai-nilai atau kebiasaan anak di sekolah, dan yang keduanya seluruh warga sekolah termasuk kita dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi dalam hal ini kita akan belajar bagaimana kita mengontrol karakter murid agar bisa berbudaya positif. Ada pertanyaan pemantik yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak?
hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak ya? Tidak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Oke. Dari ketiga pertanyaan ini nanti kita akan bahas, nanti kita akan bahas. Penghargaan, hadiah atau reward ya, nanti kita coba. Ya, tidak tergantung, berarti tergantung rewardnya seperti apa dan pemberiannya pada hal apa ya. Ya, kembali ke materi disiplin produktif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu seperti apa? Menyeluruh. Terus apa lagi? Umum. Menyeluruh dan umum, iya betul. Ada yang mau menambahkan? Oke. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah norma-norma baik yang ada di masyarakat. Seperti halnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu indikatornya. Fokusnya nilai universalnya adalah tentang kebersihan, tentang kesehatan. Nah, itu yang dimaksud dengan kebajikan universal. Kemudian perubahan paradigma kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi seolah-olah dalam stimulus respon ini kebanyakan orang berpikir bahwa orang lain itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal pada prakteknya, menurut teori kontrol di sini, kita yang harus berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Lalu kita sarkama, lalu ayat bahasa dia diorang masuk ayat. Cahaya mah, ulah gitu. Nah, teori-teori kontrol seperti itu adalah paradigma yang dahulu. Harusnya kita sadar bahwa orang lain itu tidak bisa dirubah dengan pola pikir kita, gitu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mungkin goreng we. Sedangkan kalau misalkan ada seorang siswa, misalkan kita datang terlambat, nah itu kegiatan negatif anak itu sudah kita judge bahwa dia itu salah karena datang terlambat. Nah, menurut teori kontrol ini, kita lebih luas berpikir dengan cara semua perilaku memiliki tujuan. Nah, alasan atau tujuan kita harus beriset dulu sebelum memvonis bahwa anak itu tidak benar karena terlambat. Apa yang disebabkan? Kita menanyakan dulu kenapa terlambat, kenapa tidak tepat waktu. Orang lain bisa, terus stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri.
jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengarahkan apa yang orang lain inginkan. Pemaksaan ada pada suatu rujukan yang gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Nah, ini yang biasa kita temui. Model berpikir menang kalah itu tidak baik ya untuk kita terapkan pada anak-anak. Yang lebih baik itu adalah mengontrol atau mengarahkan anak-anak untuk berkolaborasi. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini izin berdiri ya Bapak Ibu. Di sini ada alur kontrol tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Alasannya mengenai makna disiplin, yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan muda, yaitu sesuai menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi apabila kita mau merubah seseorang, terutama peserta didik kita, jadi kita dulu yang harus merubahnya. Intinya diri kita dulu, dengan yang pertama untuk menghargai diri kita sendiri. Apabila kita ingin dihargai, berarti kita harus merubah diri kita dahulu dengan cara menunjukkan sifat-sifat yang terlihat ke anak yang baik. Dalam hal ini banyak sekali hal-hal baik yang masih kita tidak yakini atau tidak langgar atau kita tidak lakukan. Padahal kita sudah tahu bahwa hal tersebut tidak baik dilihat atau tidak baik diperlihatkan kepada anak. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi alurnya adalah kelakuan baiknya adalah untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan universal menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya kita memotivasi anak untuk menghindari hukuman? Itu yang pertama. Upami sahur bahasa abimah di kelas mereka baru dapat kita ngamankan sorangan, mulai diamankan, mau diamankan buat rumah, yakin tidak enak. Itu. Kemudian pada beberapa kasus ada untuk mendapatkan imbalan. Nah, menurut teori Dr. William Glasser, dengan imbalan-imbalan tersebut tidak memunculkan stimulus atau motivasi intrinsik dari seorang peserta didik. Menurut teori ini, apabila kita memberikan imbalan, dikhawatirkan yang sudah bekerja keras namun tidak sampai pada target yang ditentukan, dikhawatirkan dia menjadi kecewa. Dan lebih jauh lagi, apabila tidak diiming-imingi dengan hadiah, maka dia tidak akan bekerja keras. Tapi itu pada beberapa kasus yang terjadi. Kemudian model berpikir untuk menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita langsung saja ke 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Apakah diperlukan sebagai penghukum? Menurut saya diperlukan, karena apabila langkah-langkah yang berikutnya sudah dilaksanakan tetapi masih tidak ada kemajuan,
penghukum harus tetap dilaksanakan. Hanya saja dengan koridor-koridor yang diperbolehkan secara norma dan aturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ketika kita menemukan perilaku-perilaku yang tidak baik dengan siswa kita timbulkan rasa bersalah siswa dengan pertanyaan, apakah kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu salah? Apakah kamu tahu tidak apakah yang kamu lakukan itu menyebabkan bla 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 bla. Nah, saya yakin ibu bapak sudah melakukan hal-hal tersebut dan saya juga sering menyaksikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menjadi teman. Menjadi teman apabila anak melakukan kesalahan, kita berperan sebagai teman mereka dengan menanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Apakah kamu tidak merasa bersalah melakukan itu? Apa yang menjadi motivasi kamu melakukan hal seperti itu? Kemudian yang keempatnya adalah sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau ini kita memperhatikan apa saja yang dilakukan siswa terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kemudian sebagai manajer, yaitu sebagai pengontrol di dalam kelas, sebagai pengontrol siswa. Hal-hal seperti ini mungkin sudah biasa ibu bapak lakukan. Kemudian segitiga restitusi. Tiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian dari ketiga itu yang keempatnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah motivasi seseorang untuk melakukan kesalahan karena dia untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, dia ingin diakui. Karena kita beberapa kasus menemukan anak yang ingin mempunyai eksistensi di kelasnya, terus dia menantang dengan cara aneh wanita anu. Nah, ketika orang lain tidak berani, dia berani untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan dia mendapat pengakuan bahwa dia berani oleh teman-temannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu mungkin biasa ya, banyak anak yang kita temukan ingin mendapat perhatian. Kemudian kesenangan, dia ingin mendapatkan kesenangan di sekolah karena di rumahnya gimana gitu. Terus kebebasan, dia ingin melakukan kebebasan dalam melakukan pembelajaran. Ya. Nah, selanjutnya apa makna disiplin? Berasal dari apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan menurut
Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Itu juga motivasi eksternal. Tapi untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, diharapkan kita menumbuhkan sikap kepada anak itu untuk menghargai dirinya sendiri. Apabila anak ingin dihargai oleh teman ataupun guru, jadi anak tersebut tidak perlu melakukan kesalahan. Nah, cukup apabila anak melakukan kesalahan, kita mengingatkan saja bahwa anak tersebut melakukan itu dengan tujuan apa, dan motivasinya apa. Setelah kita mengingatkan, biarkan anak untuk berpikir sendiri atau menentukan sendiri apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kata merdeka di sini tidak berarti bahwa tidak bisa dikendalikan atau bebas dari perintah, di mana dalam hal ini perintah dari kita sebagai pendidik. Tapi siswa itu diarahkan untuk bisa memerintahkan sendiri dengan norma-norma atau dengan kebaikan-kebaikan secara universal. Nah, apa itu restitusi? Nah, selama pembelajaran guru penggerak dari awal sampai sekarang, materi inilah yang paling saya sukai, karena dengan materi ini saya punya paradigma baru cara bukan mengadili ya, cara memperlakukan anak apabila mendapat kesalahan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dalam proses restitusi ini kita mengarahkan murid untuk memperbaiki apa yang salah yang telah mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi menurut pemahaman ini yang saya dapatkan, ketika anak berbelok, jangan diputus bahasa orang mah atau langsung di portal gitu. Malik tadi ya, tapi dengan teknik-teknik ini kita bisa mengarahkan, walaupun anak sudah berbelok, diarahkan untuk kembali ke jalur yang benar dengan cara mereka memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika ada kelakuan gagal di anak, kita kembalikan lagi ke pribadi-pribadi yang lain. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk
untuk belajar dari kesalahan. Nah, pada hal ini bukan berbicara lagi tentang konsekuensi, namun siswa dididik untuk belajar dari kesalahannya dan memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, sadar diri lah, kasar nama komisa urama. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Dan 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang membedakan antara peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas adalah kalau peraturan bersifat memaksa atau hanya satu arah. Jadi kalau peraturan hanya bapak ibu saja yang membuatnya tanpa ada diskusi atau pembahasan di awal apakah peraturan itu cocok atau tidak. Terus yang membedakan keyakinan kelas adalah kalau keyakinan kelas dibuat dengan diskusi dua arah antara siswa dan guru dengan cara kira-kira seperti apa lingkungan yang ingin mereka rasakan. Contoh misalkan, ketika membuat peraturan kelas dilarang berisik, misalkan itu, maka bahasanya diganti dengan bahasa menjaga ketertiban, seperti itu. Kemudian budaya positif itu ruang lingkup yang paling besar. Dalam budaya positif itu diharapkan mampu merangkul semua lingkungan positif yang ada di sekolah, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kira-kira di sini ada dua contoh. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang A, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Yang keempatnya tertib. Yang kelimanya tertib. Terus ada pola B, kesepakatan kelas sama, tapi isinya kami guru dan murid sering menyayangi, kami guru murid yang semangat belajar, kami murid yang perlu dengan teman-teman. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah rangkuman dari indikator-indikator kebaikan. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Ya? Ya? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, sedangkan nilai-nilai yang A. Yang A ya. Nah, keyakinan kelas jadi saya tekankan lagi, keyakinan kelas adalah hasil diskusi dua arah, bukan satu arah atau bukan aturan yang dibuat oleh salah satu pihak atau sendiri. Nah, di sini sebetulnya yang A juga tidak salah, datang tepat waktu,
waktu mengucapkan salam. Hanya saja ini bentuknya seperti peraturan, bentuknya hanya satu arah, menekankan bahwa anak harus datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, diantaranya adalah datang tepat waktu dan mengucapkan salam itu nilai kebajikannya adalah disiplin. Lebih tepatnya atau lebih baiknya menurut teori ini, kesepakatan kelas yang dibuat datang tepat waktu itu adalah disiplin masuk kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas yang B, kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, ini nilai kebajikannya saling menyayangi. Dari dalam ini berarti sudah mencakup tidak supaya sudah nama tongkara, jangan menghardik, jangan ngabuli, sudah termasuk di dalamnya. Poinnya saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar, itu poin besarnya. Poin kecilnya banyak, seperti saat guru berbicara memperhatikan. Nah, peraturan-peraturan seperti itu yang tercakup dalam keyakinan kelas yang disebutkan ini. Nah, di sini ada contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira nilai kebajikan universal apa dalam keyakinan kelas? Disiplin, ya betul. Terus dilarang mengganggu orang lain, saling menyayangi, saling menghormati. Nah, di sini saya coba gambarkan salah satu atau beberapa peraturan-peraturan yang dibuat dan di sininya yang sudah dijadikan keyakinan kelas. Di sana ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan universalnya adalah tanggung jawab atau disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghargai orang lain dan berkomitmen dengan ketentuan yang ada di sekolah. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau bergiliran, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Di sini ada penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada unsur dan hasil riset menjadi 8. Yang dimaksud oleh dihukum oleh penghargaan yang pertama adalah pengaruh jangka pendek yang jangka panjang. Seperti yang sekilas tadi dibahas, pengaruh ini bisa dengan jangka pendek dengan kekecewaan, dan jangka panjangnya anak tidak mau berusaha lebih keras lagi karena dia sudah menempatkan dirinya di bawah anak yang selalu mendapatkan juara. Penghargaan tidak efektif pada beberapa kasus, iya. Terus penghargaan merusak hubungan karena persaingan tadi, hubungan antar siswa menjadi kurang harmonis. Terus, yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi jiwa bekerja kerasnya bukan ditimbulkan dari dirinya untuk merasa dihargai, tapi jiwa kerja kerasnya ditimbulkan karena dia ingin mendapatkan
mendapatkan reward atau penghargaan atau hadiah yang dia inginkan. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan guru antara hukuman atau konsekuensi. Nah, sebelum saya membacakan ini, saya coba mendefinisikan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah hukuman selalu bersifat menyakitkan, dan hukuman diberikan dengan cara tiba-tiba. Maksudnya dengan cara tiba-tiba itu tidak disepakati terlebih dahulu. Nah, kalau konsekuensi adalah aturan yang sudah disepakati terlebih dahulu. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ditentukan sebelumnya. Apabila kita melanggar, maka kita akan titik-titik. Nah, itu. Dan tidak berarti menyakitkan, seperti halnya dalam satu kasus anak yang datang di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman karena tidak mungkin ini sudah disepakati terlebih dahulu. Tetapi kita lihat yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa di sini disebutkan konsekuensi? Yang pertama, ini tidak bersifat menyakitkan karena kondisi anak sudah dipersiapkan untuk berolahraga. Terus, dan ini sudah pasti sebelumnya sudah disepakati. Apabila terlambat untuk pelajaran PJOK, maka hukumannya lari mengelilingi lapangan basket. Tapi berbeda cerita kalau ini misalkan dalam pelajaran olahraga terlambat 10 menit, konsekuensinya membersihkan WC. Itu berbeda cerita karena tidak berhubungan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati dari awal. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ingat tuh gitu tak, kami dihukum deh. Jika Abi dulu pernah menuju sekolah di poe, ingatnya paribasa dulu mah di poe, dan di kayu nah emot tuh ya di poe. Terus akhirnya anak menjadi membenci kedisiplinan. Jadi membenci kedisiplinan teh ari keur aya urang we gitu kan. Seperti halnya kita apabila menggunakan helm, padahal nilai kebajikannya ada kan melindungi kepala, keselamatannya. Tapi karena kita membenci, jadi dianggapnya sebagai polisi, gitu lah. Karena awalnya paksaan dengan hukuman yaitu tilang. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang ditimbulkan ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa mereka tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak bersifat jangka panjang.
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti akan menjadi dasar kita dalam pengelolaan, kontrol, dan melaksanakan restitusi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi anak mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan kesalahan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak ingin lebih diperhatikan ketika di sekolah. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 fungsi kontrol yang harus kita punyai sebagai tenaga pendidik, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah dalam guru sebagai penghukum, ialah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Nah, itu identitas gagalnya. Jadi tidak boleh melakukan itu. Kemudian identitas berhasilnya adalah sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesalahan anak. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, berceramah mengatakan seharusnya kamu teh bolak gitu. Bapak mah kamu ngalakukan gitu. Ibu mah kecewa gitu. Seperti itu bahasa-bahasanya. Kemudian sebagai teman membuat alasan untuk muridnya. Sih menjadi masalah gitu kan. Terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, maksudnya dia asal nama kamu mesti makali minggu ayeuna kasihangan teh gitu, seperti itu ya. Kemudian yang ke-5 adalah sebagai manajer mengajukan pertanyaan ketika anak salah atau anak melakukan kesalahan, tanya dulu apa alasannya, karena semua kelakuan itu pasti ada tujuannya, maksudnya apa gitu, seperti itu. Nah, seperti contoh yang kedua, kita sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, kadang seperti itu. Terus membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah mengatakan ibu stres gitu kan. Seberapa kali sih diomongkan? Karunya nggak apa-apa, karunya ibu, nah itu. Terus sebagai teman, cik atulah, gitunya untuk bahasa orang. Kamu kita baju dikejerokin, ngerasa terpantas gitu, ngerasa tergantang gitu, nah seperti itu. Terus sebagai pemantau, bahasanya ibaratnya apal tuh aturan di sekolah sudah kumaha gitu kan. Nah, terus sebagai manajer, apa yang kita yakini, menjadi keyakinan kelas dilanggar teh gitu kan. Terus apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini sih, kira-kira kumaha kita harus dari gitu, nah ibarat gitu. Nah, di sini ada video. Kita coba hubungkan dulu.
menceritakan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nah, ini cara yang lain dengan cara membuat anak merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Merasa bersalah Ibu ya. tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, yang ketiganya ini memposisikan kita sebagai kemahasiswaan saat melakukan kesalahan. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, ini sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan menunggu.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya. Ini yang terakhir Alarm saya Bu. karena tidak cukup ya dari ibu bapak-bapak. Di rumah, ada orang yang kira-kira bisa Nah. bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya. Nah, dalam poin terakhir ini kita memberi stimulan kepada anak yang mencarikan solusinya. Nah, hanya saja pada pelaksanaannya urutannya seperti ini. Tadi kan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak lebih paham dengan adanya video tadi. Dalam pelaksanaannya, apabila ada satu ketentuan yang tidak tertulis, karena apabila kita sudah melaksanakan ini di posisi manajer, hanya diperbolehkan turun satu kali apabila anak tidak berhasil di dalam proses ini. Jadi dari manajer turun ke pemantau masih tidak berhasil, turun ke teman tidak berhasil, ke pembuat merasa bersalah, yang terakhir ke penghukum. Jadi tidak bisa dari proses menjadi teman ini kita tidak bisa melakukan proses langsung menjadi penghukum. Mungkin itu saja yang perlu diperhatikan. Sudah paham ibu apa ya? Sejelas ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini terkait dengan langkah-langkah menstabilkan identitas anak dari awalnya merasa benar, awalnya dia marah, kita stabilkan dulu dengan bahasa-bahasa mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi nah itu baru ke depannya. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan ini. Ini alasannya naon, gitu kan? Harus tadinya gelap. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalkan gitu. Kemudian setelah itu dilihat tentang nilai-nilai yang telah kita sepakati atau sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, baru setelah itu kira-kira apa perbaikannya untuk ke depan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan penanganan satu anak yang melakukan kesalahan dengan cara segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa
aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Nah ini yang tadi proses menstabilkan identitas dulu. Dari tadi bisa kita lihat bahwa anak ini ketika dipanggil dia masih terlihat sedikit kesal. Nah, untuk lebih anak-anak itu untuk bisa memahami apa yang dia lakukan, kita harus mengontrolkan dulu dan menstabilkan dulu identitasnya agar obrolan kita nyambung gitu ya. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyinggung Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, bisa kita lihat mulai dari sini identitasnya sudah stabil, jadi anak sudah lebih bisa enak diajak ngobrol. Kemudian maju ke validasi tindakan yang salah. Nah, kita memberikan pengertian kepada anak yang melakukan salah bahwa perbuatannya itu tidak benar, atau kita mengembalikan lagi pertanyaannya kepada anak itu, apakah kira-kira perbuatan yang kamu lakukan itu dibenarkan? Nah, seperti itu. Jadi kita nganter heula mengasah nama heula apa yang dia rasakan. Kalau memang dia tidak enak, setelah itu baru kita memvalidasi bahwa tindakan dia tersebut itu salah gitu. sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, dari contoh tersebut Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa penanganannya itu kita
yang murid rasakan itu kita rasakan dulu, kita pahami dulu. Oh iya, mungkin kita juga atau bapak atau ibu juga akan bersikap seperti kamu. Untung kamu tidak bersikap lebih jelek dari itu. Nah, kita stabilkan dulu identitas agar dia merasa perasaannya itu sama atau ada yang memperhatikan. Di samping itu, kalau memang bisa lebih dalam lagi, kita tanyakan dan kita lihat kebutuhannya apa anak tersebut. Setelah itu kita stabilkan, kemudian kita validasi menurut dia kelakuan seperti itu salah atau tidak. Nah gitu, biar dia yang menyimpulkan. Setelah memvalidasi, barulah kita menanyakan lagi ke dia, kira-kira cocok tidak dengan keyakinan kelas yang ada atau kesepakatan apa yang dia langgar. Selanjutnya yang terakhir, kita tanyakan lagi kira-kira apa usahanya ke depan. Nah, jadi solusi pada permasalahannya dia bisa diselesaikan oleh dia sendiri dari motivasi intrinsik dari diri siswa tersebut ketika melakukan kesalahan. Dengan cara seperti ini, hubungan guru dengan siswa tidak akan terganggu dan lagi anak lebih bisa memberikan solusi bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah refleksi, kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, saya lebih paham cara mengatasi anak atau siswa yang membuat kesalahan. Nah, dengan teori-teori ini saya lebih terbuka dan saya tidak perlu kaget atau tidak perlu apa, karena cara menangani anak yang bermasalah itu dibalikan lagi kepada anak. Walaupun kedepannya satu atau dua dilanggar kembali, kita tidak akan tidak akan merasa lebih kesal atau apa, karena peraturan bukan keluar dari kita, tetapi solusi ada dari mereka. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah belajar kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, saya lebih senang. Mudah-mudahan hal yang sama dirasakan oleh ibu bapak, walaupun dengan waktu yang sesingkat ini. Saya yakin bapak ibu lebih bisa menangkap pemahaman yang saya paparkan. Karena saya mempelajari ini hampir 1 bulan lebih ya, betul ya. Kita mempelajari bulan ini 1 bulan lebih. Nah, seperti apa yang akan saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Insya Allah sudah ada beberapa kasus yang saya laksanakan, videonya ada, hanya saja untuk progresnya tidak terlihat karena kelas 6 sedang tidak sekolah Bu gitu. Tapi proses-proses ini sudah saya laksanakan dan memang benar jawaban yang anak ketika kita melakukan itu tidak jauh dari paparan-paparan yang ada di video tersebut. Jadi anak lebih sadar akan kesalahannya. Kemudian saya akan menjadi seperti apa yang setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, ini yang paling ini. Ya, mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini saya bisa melaksanakan ilmu ini secara konsisten dan mudah-mudahan bisa juga memberikan solusi kepada rekan-rekan semua apabila ada permasalahan di kelas. Ya, mungkin untuk pemaparan materinya cukup sekian.
Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbitanya kami bersama-sama dengan wilayah provinsi Jember, apabila Bapak Ibu nyara nanti ilmu kiranya budaya positif diberikan ke Bapak Ibu harus jalan menghadapi murang kali zaman akhir nama untuk kasar kali kasar mari kasar kali pausna ayah istilah budak jadi kasar karena didikannya kasar terus mereka mengajar ayeuna murang kali urang teh dirajakeun lamun dirajakeun teh sampai sartosna dirajakeun teh diangkep kan ya kalau dirajakeun sakar kan ya tapi cara memperhatikan urang kalina urang carana terbiasa ngadu bahasa kasar ternyata urang kalau kadang urang anu jadi anak mungkin anak urang dan kumaha kahoyong budak mungkin budak kumaha kahoyong urang dari urang mah pernah ngalaman budak tapi budak tuh ngalaman tidak urang itu bangunnya oge digadinya meuli aku bisa manfaatnya kalau kita ahli di ibu kali manfaat pisan kanggo bapak ibu guru hebat sadayana komo kami dipraktekkeun di wilayah urang di kanggo satuan pendidikan urangnya dan anu visi urang santun teh bukan artina murang kali akan urang kedah nomor kesalahannya tapi di cara mengucapkan cara bercakap cara ngadui urang kali oke kami ada ngadui bahasa santun kami gitu kan insya Allah urang kali bahasa santun itu soalnya saya saat di Jogja saya pun tapi kalau ada yang aku itu kok di rumusan gitu di kasarannya gitu kurang jangan ngantor kan nyobian rumusan karena urangnya kasaran terus jadi sebenarnya kanggo eta laporan observasi Bapak Ibu ninggalna di Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah menambahkan tentunya ibunya di materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih juga kepada pemateri Pak Yani Hamida yang sudah menyampaikan materinya yang sangat jelas, menarik, terus kalau manfaatnya penguatan sadayana. Terus acara demi acara sudah dilaksanakan. Saya selaku ketua acara mohon maaf apabila ada salah kata-kata perbuatan mohon dimaafkan. Marilah kita tutup